Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan atas kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami di sini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kami, berkati hati kami, berkati telinga kami, agar kami dapat mendengarkan dan menerapkan pada kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dimana menjadi nats firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 hingga diakhiri dengan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah di antara kamu penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lain dari ini akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Sebagai bukti, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hanguluan doa tamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Shalom bagi kita semua. Pada minggu ini kita memasuki minggu yang namanya Rogate, dan dengan tema kuasa doa orang benar. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan yang namanya suatu pertanyaan, apa yang kita ketahui dengan orang benar? Lalu, apakah kita bisa mengatakan orang benar adalah orang yang betul-betul tidak melakukan kesalahan? Pasti saya yakin di antara dari beberapa kita menganggap bahwa orang benar adalah orang yang tidak pernah melakukan suatu hal kesalahan, serta dan tidak tercelah di dalam dosa duniawi ini. Tetapi pada pengertian ini, pada maksud dari orang benar yang akan kita lihat di sini, mengatakan bahwa orang benar adalah orang yang berdosa, yang dimana mengakui dirinya itu adalah dosa di hadapan Allah, sehingga dia dibenarkan oleh darah Yesus. Dipahami sehingga dia dibenarkan oleh darah Yesus. Kita orang berdosa, ciptaan Tuhan yang paling hina. Maka dari itu, dengan darah Yesus kita dibenarkan.
Dan kita ketahui juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Yesus telah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia ini. Dan harus kita pahami kalimat tersebut. Kita adalah orang yang berdosa. Dan dengan darah Yesus, kita dibenarkan. Dan maka dari itu, kitalah yang disebut dan kitalah layak yang dikatakan dengan orang benar. Sesuai dengan tema pada minggu kita hari ini, yaitu melalui kuasa doa orang benar. Tentu kalau kita ketahui dengan kata doa, perihal doa, tentu tidak asing lagi bagi kita, saudara-saudari. Karena dalam doa ini kita seringkali melakukan sebagai umat Kristen, kita melakukan yang namanya doa. Bahkan bukan cuma kita yang hanya melakukan doa, tetapi agama-agama lain melakukan doa, namun dengan cara beragam, tidak seperti kita. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, doa juga disebut sebagai cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Kenapa doa dikatakan adalah komunikasi dengan Tuhan Allah? Karena doa adalah cara penyampaian kita, cara komunikasi kita yang lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan, mengucap segala syukur atau pergumulan hidup kita hanya melalui doa. Dan maka dari itu, pada saat ini, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan Allah. Dan doa adalah jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Allah. Walau jarak tidak terhingga antara dunia ini dengan takhta Allah di surga, namun jaraknya akan menjadi lebih dekat dengan kita melakukan doa. Dan seperti kata Martin Luther mengungkapkan, yaitu bahwa doa adalah napas hidup orang yang percaya. Doa adalah napas hidup orang percaya. Mengapa demikian? Karena doa adalah sumber kehidupan kita, sumber kepercayaan kita selaku umat Kristen, selaku yang percaya bahwa Yesus adalah pencipta kita, umat yang manusia yang berdosa dan yang benar dan dibenarkan oleh darah Yesus Kristus itu sendiri. Maka dari itu Martin Luther menjelaskan bahwa kepada orang yang percaya haruslah bertekun di dalam doa. Dan oleh sebab itu nats firman Tuhan kita, yaitu diambil dari surat Yakobus, perlu kita pahami bahwa surat Yakobus ini ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi dan dikirim kepada jemaat Kristen Yahudi di perantauan, atau disebut pada zaman Yahudi sebagai diaspora, di mana perantauan para jemaat-jemaat Yahudi saat itu, di mana masyarakat Kristen pada saat itu mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan seperti apa yang dihadapi oleh jemaat Yahudi? Yaitu dalam segala pergumulan, baik itu kesusahan serta kemalangan yang dihadapi orang Yahudi pada saat itu. Dan oleh sebab itu, surat Yakobus mengingatkan kepada jemaat Yahudi atau masyarakat Kristen Yahudi untuk selalu bertekun di dalam doa, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan. Surat Yakobus inilah menasihatkan atau mengajarkan tentang arti penting dari sebuah doa, terutama dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana pada masa pelayanannya, Yakobus mengajarkan kepada orang Kristen tentang betapa pentingnya doa di dalam kehidupan orang percaya. Menurut Yakobus, doa tidak terpisahkan dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan untuk setiap orang percaya, hendaknya memiliki kesungguhan untuk bermohon kepada Allah di dalam doa. Seperti kita lihat dari pengajaran Yakobus pada pasal yang ke-13, dia mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Penjelasan dari pasal ayat yang ke-13 ini mengatakan bahwa penderitaan dapat berubah sebagai permasalahan yang hadir dalam hidup ini.
Tentunya yang namanya masalah atau penderitaan pasti membuat kita tidak nyaman. Pasti. Tentu saya yakin. Ya kan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bukan hanya tidak nyaman kita dibuat oleh karena penderitaan. Tetapi rasa khawatir serta rasa takut akan menimbulkan semuanya di dalam diri kita. Oleh sebab itu, di tengah situasi yang demikian, di tengah situasi penderitaan atau pergumulan hidup kita, doa adalah menjadi solusi yang terbaik. Doa adalah menjadi solusi yang terbaik. Walau mungkin masalah itu tidak langsung seketika hilang, namun ketika kita berdoa, kita akan merasakan nyaman dan damai rasanya setelah kita berdoa. Hal tersebutlah yang dikatakan oleh Yakobus. Jika kita menderita, berdoalah. Dan saat engkau bergembira, menyanyilah, memuji nama Tuhan. Yakobus mengatakan seperti itu, saudara-saudari yang terkasih. Dan oleh sebab itu, kita tidak perlu takut. Segala penderitaan, segala pergumulan kita serahkan hanya di dalam doa. Tetapi, kalau kita berdoa, tentu pernah kita berdoa, hanya meminta segala sesuatu, tetapi tidak pernah mengimani doa itu di dalam diri kita. Itu suatu hal yang salah, saudara-saudariku. Karena surat Yakobus ini yang paling menonjol itu adalah tentang iman dan perbuatan. Kalau kita tidak didasari dengan iman serta perbuatan kita, itu adalah sama bohong, saudara-saudariku. Dan oleh sebab itu, kalau kita berdoa di segala pergumulan serta penderitaan kita di dalam hidup kita, kita harus berdoa dan mengimani doa kita agar Tuhan kita Yesus Kristus mendengarkan apa yang kita ungkapkan melalui doa. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yakobus memberikan nasihat agar ketika seseorang dalam keadaan sakit, dia juga harus mengandalkan doa. Karena kuasa doa itu sangat besar, di mana kita dapat melihat pada ayat yang ke-13 yang mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tentu kalau kita pahami ayat ini, kita sakit, kita pasti akan mengkonsumsi yang namanya obat dan makanan yang menyehatkan. Namun, ketika kita minum obat, ketika kita makan makanan yang sehat, pasti kita pernah yang dilanda lupa ingatan akan untuk mendoakan obat tersebut serta makanan tersebut. Dan oleh sebab itu, Yakobus mengatakan di sini, jangan kamu lupa untuk berdoa agar kiranya makanan dan obat yang kita konsumsi menjadi saluran berkat kesembuhan bagi orang sakit. Di samping itu juga, Yakobus mengatakan bahwa doa tidak hanya berkuasa memberikan kesembuhan, tetapi doa dapat menyadarkan seseorang akan dosanya. Rasul Yakobus juga menasihatkan pada surat ini, yaitu agar orang percaya saling mengakui dosa dan mendoakan. Yakobus memberikan sebuah kesimpulan pengajarannya akan kuasa doa, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Akan tetapi, kalau kita tidak mengimani doa kita tersebut, itu adalah nihil, tidak ada perbuatan. Dan oleh sebab itu, doa, perbuatan, dan iman kepercayaan kita haruslah saling berjalan seiring-iringan, tidak boleh terpisahkan. Doa sangat dekat dengan iman. Iman kita lah yang melakukannya, dan diri kita juga lah yang bertindak. Dan oleh sebab itu, pada saat ini, pada minggu kita ini, dinamakanlah yang namanya doa, minggu doa, yaitu minggu rogate. Kita diajak untuk berdoa pada satu minggu ini. Kita serahkan hidup kita serahkan pergumulan kita
kita serahkan penderitaan kita pada satu minggu ini. Ini adalah kata Alkitab, saudara-saudariku, bukan kata saya. Dan tema juga sesuai pada minggu ini, kuasa doa orang benar. Dan kita juga melihat bahwa ada bukti dari kuasa doa orang benar. Kita dapat melihat pada surat Yakobus ini. Yakobus memberi contoh lewat apa yang dialami oleh Nabi Elia. Dalam kitab 1 Raja-Raja 17 hingga yang ke-18, di sana dikisahkan bagaimana Raja Ahab dan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, yaitu menyembah dewa Baal. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan setelah Elia berdoa, hujan pun turun kembali. Mungkin pada teks khotbah Yakobus ini menegaskan bahwa Elia adalah seorang nabi, sementara kita hanyalah manusia biasa. Namun teks khotbah Yakobus menegaskan bahwa Elia tetaplah manusia biasa, sama seperti kita. Lalu pasti kita mungkin akan menanyakan, bagaimana mungkin Nabi Elia serta merta melakukan hal tersebut? Kita manusia yang biasa tidak bisa melakukannya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Jadi di sini diceritakan atau dijelaskan bahwa Nabi Elia tadi adalah sama seperti kita, manusia biasa. Karena Nabi Elia mengimani doa, menyerahkan pergumulan dirinya kepada Tuhan, sehingga dia dekat dengan Tuhan, dan Tuhan pun mendekatkan diri dengan dia. Dan sama juga seperti kita, kalau kita mengimani doa kita, kalau kita sungguh-sungguh dalam berdoa, pasti Tuhan akan memberikan jawaban akan doa kita tersebut. Maka dari itu, inilah jawaban. Karena Nabi Elia bersandar kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang tidak hanya Nabi Elia yang bisa seperti ini. Tentu kita umat manusia yang percaya telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus itu tadi. Kita mampu akan melakukan seperti yang Nabi Elia katakan. Lalu ada pertanyaan, apa yang menjadi maksud dari doa orang benar? Di sini Alkitab menjelaskan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan dengan kata lain, doa orang benar selalu didengar oleh Tuhan. Kita dibenarkan karena Tuhan, bukan karena kebenaran kita sendiri atau karena perbuatan baik kita. Namun, kita dibenarkan karena anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, doa-doa kita sebagai orang benar sangatlah besar kuasanya. Dan dalam arti, doa kita haruslah diimani, serta merta harus dilakukan dengan perbuatan yang baik. Itulah doa orang benar sesuai dengan khotbah kita pada hari ini. Dan apakah yang menjadi kesimpulan kita pada minggu ini? Saya mengatakan, atau saya mengajak kepada kita, saudara-saudari, bahwa doa tidak harus panjang lebar, atau dengan kata-kata yang sangat indah untuk didengar. Namun, bukan berarti doa itu harus pendek. Akan tetapi, sebuah doa hendaknya berasal dari ketulusan hati. Kalau kita tidak tulus di dalam doa kita, percuma saja kita berdoa. Seperti saya katakan tadi, doa itu harus dilandaskan dengan iman. Karena surat Yakobus ini adalah surat yang paling menonjol tentang iman dan perbuatan umat manusia yang percaya. Dan dengan ketulusan hati kita, dan dengan iman kita, maka doa itu adalah doa orang benar. Dan dengan ketulusan itulah Tuhan melihat bahwa ini benar. Dengan tulus doa, mengungkapkan rasa, memberikan pergumulan hidupnya kepada saya, Tuhan akan berkata seperti itu. Dan doa di sini bukanlah kumpulan-kumpulan permintaan yang harus dilakukan Tuhan, namun doa adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan disertai dengan permohonan kita dengan kerendahan hati kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam arti, Bapak Ibu dan saudara-saudariku,
Kalau kita berdoa, kita tidak perlu banyak meminta. Ya Tuhan, berikan kami ini. Amin. Itu adalah suatu hal yang salah, Bapak Ibu saudari-saudari. Kita terlalu banyak meminta. Kita terlalu banyak memohon. Tetapi dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam kita mengimani doa kita itu, kita tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan oleh sebab itu, Tuhan tidak menyukai hal seperti itu, saudara-saudariku. Tuhan membenci orang seperti itu. Dengan kerendahan hatilah, dengan ketulusan hati kita, mengungkapkan rasa syukur kita, dan meminta sesuatu, serta memohon kepada Tuhan dengan iman dan perbuatan. Itulah yang dilakukan oleh orang benar. Selanjutnya, kita harus bersabar dalam menantikan jawaban yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Kita pasti pernah, saudara-saudariku dan Bapak Ibu, kita menanti-nanti jawaban akan doa kita. Tuhan, kapan saya akan menerima, kapan Tuhan menjawab doa saya? Padahal saya asik berdoa kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Pasti kita pernah bersungut-sungut dengan hal tersebut. Di sini katakan, bersabarlah wahai umat yang percaya kepadaku. Karena ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk yang kau terima. Kalau engkau tidak mengimani doamu, sama saya tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu nak berikan kepada saya. Itulah yang diajak pada minggu kita hari ini. Tugas kita adalah untuk meminta kepada Tuhan dan percaya akan kuasa doa, serta menantikan jawaban yang terbaik yang pastinya akan Tuhan berikan. Mungkin pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berdoa, meminta, memohon, tapi Tuhan belum merancangkan permohonan saudara-saudari tadi. Mungkin nanti, sabar. Mungkin besok, jawaban doa saudara akan dikabulkan. Dan oleh sebab itu, kita sebagai umat yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, kita haruslah betul-betul bersabar, betul-betul mengimani segala doa kita, agar kita disebut dengan orang benar. Karena ketika orang benar melakukan doa dengan iman yang telah diperbuat dan iman yang telah diyakini kepada Yesus Kristus, akan besar kuasanya. Dan oleh sebab itu, seperti tadi mengatakan, doa orang benar dengan yakin besar kuasanya. Dan Rasul Paulus juga mengatakan pada Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena tetaplah bertekun di dalam doa, dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan pasti mendengarkan doa kita yang percaya kepadanya. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini adalah suatu hal yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan lagu ini dan kata-kata ini, kalimat ini mengingatkan saya kepada lagu doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Seperti ini lagunya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Seperti itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita diajak pada minggu ini untuk selalu berdoa dan mengimani doa kita di dalam perbuatan kita. Amin. Pasuh-pasuh tahu.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu pada saat ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami umat-Mu. Ajari kami Tuhan dalam berdoa. Karena pada satu minggu ini, kami diajak untuk selalu berdoa. Menyerahkan penderitaan, pergumulan, serta apapun yang terjadi di kehidupan kami. Itu hanya ke dalam doa. Dan bila dengan yakin, doa itu akan kami ungkapkan sangat besar kuasanya, terutama kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Amin.